Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi di pembelajaran daring online. Nah, kali ini kita akan belajar tentang tematik masih tema 7, yaitu pembelajaran PKN. Tentang mengenali ciri khas teman kita di sekolah dan juga mengenal keberagaman. Mengenali ciri khas teman di sekolah. Teman-teman, tahukah kalian bahwa setiap masing-masing orang itu ternyata memiliki ciri khas tertentu? Ciri khas itu ada yang dapat dilihat secara langsung, ada pula yang tidak bisa dilihat secara tidak langsung. Nah, kalau kita bisa melihat secara langsung seperti ciri tubuh atau ciri fisik, misalnya bentuk rambut, warna kulit, tinggi badan, dan bobot tubuh. Sedangkan yang tidak terlihat secara langsung seperti apa? Seperti sifatnya teman kita, misalnya rajin, jujur, dan rendah hati. Ciri tubuh kita dan teman-teman kita itu beragam, maksudnya berbeda-beda. Nah, meskipun berbeda, kita tetap dapat berteman dengan rukun karena kita semua makhluk ciptaan Tuhan. Kita juga bisa menggunakan perbedaan kita untuk kebaikan, misalnya untuk membantu teman kita. Inilah yang membuat indahnya keberagaman. Jadi, dimanapun kalian berada, dengan siapapun kalian bersama, tetap kita harus saling menyayangi, rukun, dan saling menghargai perbedaan. Tentunya setiap orang itu memiliki warna kesukaan yang berbeda-beda. Warna kesukaan teman dapat berbeda dengan warna kesukaan kita. Nah, kita harus dapat menghargai warna kesukaan orang lain meskipun berbeda dengan kita. Jadi, kalau kalian berbeda dengan teman kalian, kesukaan kalian berbeda, nah, bukan berarti menjadikan suatu permasalahan, tapi menjadikan kalian untuk saling menghargai perbedaan. Dengan adanya perbedaan dimanapun kita berada, tentu kita harus memiliki sikap terhadap keberagaman teman di sekolah atau dimanapun kita berada. Jika di sekolah ada murid putri atau perempuan, kemudian di sekolah juga ada murid putra atau laki-laki, walaupun kita berbeda jenis kelamin, semua anak harus saling menghormati. Karena semua anak itu memiliki hak untuk belajar yang sama. Semua anak juga memiliki kewajiban mematuhi aturan di sekolah. Selain memiliki keberagaman secara fisik, keberagaman kesukaan, tentu ketika kita di sekolah, kita juga akan menemukan teman kita terkadang berbeda dengan kita, yaitu berbeda agama. Nah, meskipun kalian memiliki teman yang agamanya berbeda, ya, tetap kita harus saling rukun, saling membantu. Nah, karena masyarakat Indonesia itu meskipun berbeda, tetap hidup berdampingan dengan saling membantu. Semua harus saling menghargai, menghormati antar pemeluk agama. Apa manfaatnya? Ya, kita memiliki banyak teman, tenang dalam beribadah. Teman-teman, coba perhatikan tabel keberagaman agama di Indonesia berikut ini. Nah, di kolom yang pertama itu ada agama Islam. Tempat ibadahnya di mana? Di masjid. Kemudian ada juga hari besar yang dirayakan oleh umat Islam, seperti Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha, Tahun Baru Hijriah, dan Isra Mi'raj. Kemudian yang kedua adalah agama Kristen Protestan. Tempat ibadahnya di gereja.
Umat Kristen Protestan merayakan hari besar seperti Hari Raya Natal, Hari Jumat Agung, Hari Paskah, kenaikan Isa Al-Masih. Kemudian yang ketiga ada agama Katolik. Tempat ibadahnya di gereja. Hari besar yang dirayakan sama seperti Kristen Protestan, yaitu Hari Natal, Hari Jumat Agung, Hari Paskah, kenaikan Isa Al-Masih. Kemudian yang keempat itu ada agama Hindu. Tempat ibadahnya di pura. Hari besar yang dirayakan seperti Hari Nyepi, Hari Saraswati, Hari Pagar Besi. Dan yang kelima ada Buddha. Tempat ibadahnya di wihara. Hari besarnya Hari Waisak, Hari Asada, Hari Katina. Dan yang terakhir adalah Konghucu. Nah, tempat ibadahnya di kelenteng. Hari besar yang dirayakan biasanya Tahun Baru Imlek, Cap Gomeh. Selain keberagaman agama yang ada di Indonesia, kita sebenarnya memiliki keberagaman suku bangsa yang ada di Indonesia. Nah, apa sih suku bangsa itu? Apakah kalian tahu? Suku bangsa itu adalah etnis ya, atau suatu golongan manusia yang anggota-anggotanya itu mengidentifikasi dirinya dengan sesamanya, biasanya berdasarkan garis keturunan yang dianggap sama. Seperti kalau kita mendiami Pulau Jawa, ya, maka kita bisa disebut dengan suku Jawa. Jika kita lahir di Pulau Madura sebagai contoh, maka bisa dikatakan kita itu adalah suku Madura karena asli kelahiran di pulau tersebut. Salah satu contohnya seperti itu. Perhatikan contoh suku bangsa di Indonesia berikut ini. Yang pertama ada Pulau Sumatera dengan suku bangsa Batak, Toba, Nias, Melayu, Gayo, dan Karo. Kemudian di Jawa itu ada suku bangsa Sunda, ada suku Jawa, suku Madura, Betawi, dan Baduy. Yang ketiga ada Kalimantan, itu ada suku bangsa Ngaju, Dayak, Banjar, Tidung, dan Punan. Yang keempat ada Sulawesi, ada suku bangsa Minahasa, Gorontalo, Mandar, Bugis, dan Toraja. Yang kelima ada Papua dengan suku bangsa Asmat, Dani, Kowiwai, Argoni, dan Mairasi. Dan yang keenam ada suku bangsa dari Bali atau Nusa Tenggara yang bisa kita sebut tetap ada yang Bali, ada Sasak, Sumba, ada Rote, Flores, dan Sumbawa. Keberagaman makanan atau minuman kesukaan teman di sekolah. Nah, biasanya kalau kita membawa bekal makanan atau minuman di sekolah itu kita bawa masing-masing dari rumah, tentunya akan berbeda setiap orang. Nah, kita tidak bisa memaksakan kesukaan kita kepada orang lain. Kita harus menghargai perbedaan tersebut. Walaupun berbeda, kita tetap dapat saling berbagi satu sama lain. Jadi bisa dikatakan, ketika temanmu berbeda, tentu kita tidak bisa memaksakan kehendak dia. Jadi kita lebih baik menghargai orang tersebut.